Saudara, pemerintah mulai membongkar pagar laut di Tangerang, Banten. Lantas bagaimana pengusutan pihak yang bertanggung jawab memasangnya? Dan mengapa ada sertifikat hak milik serta hak guna bangunan di area laut? Kita akan membahasnya dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pak Pung Nugroho, dan pakar hukum kelautan Ahmad Solihin. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Pak Dirjen. Iya. Baik. Saya ke Pak Pung dulu, Pak Pung. Proses pembongkaran hari ini bagaimana? Bisa diceritakan runutnya? Hari ini bagaimana sejauh ini, Pak Pung? Baik, terima kasih. Selamat petang, pemirsa. Jadi hari ini kami tadi dibantu dengan Angkatan Laut, TNI Angkatan Laut. Kemudian ada Pol Air, Bakamla, KPLP, dan masyarakat nelayan. Jumlahnya luar biasa, banyak sekali. Alhamdulillah. Dari 30 km sudah terbongkar berapa banyak, Pak Pung, sejauh ini? Hari ini, ya, menurut tadi kita di lapangan kurang lebih 5 kilo lah. 5 kilo ya? Terangkat. Ya. Jadi targetnya memang satu hari 5 kilo, Pak Pung ya? Enggak juga. Tadi sehari, itu setengah hari tadi. Oh, itu karena tadi setengah pagi hari. kan kita masih acara dengan VIP. Oke. Jadi sebenarnya kalau dioptimalkan bisa lebih dari itu ya, Pak Pung ya. Sehingga mungkin Insya Allah. Ya, sehingga mungkin dalam beberapa hari ke depan ya kira-kira 4-5 hari ke depan sudah bisa terbongkar semua ya, Pak Pung ya? Cuaca juga mempengaruhi. Cuaca ya, oke. Karena hari ini cuaca sangat bagus sekali ya. Alhamdulillah cuacanya keren hari ini. Ya, iya. Konon banyak juga nelayan yang terlibat dalam pembongkaran ini. Mekanismenya atau pada praktiknya seperti apa, Pak Pung? Baik, jadi tadi juga dari nelayan ya, itu 233 kapal saat itu yang masuk di dalam catatan kita melaporkan kalau satu kapal 5 orang ini sudah 1.000 lebih kan. Artinya ini bentuk bagaimana masyarakat itu berpartisipasi, rindu dengan hal-hal yang kerjasama dengan aparat. Oke. Terlebih juga ini untuk kepentingan mereka juga ya, Pak Pung ya, karena wilayah tangkapan mereka juga terganggu dengan adanya pagar laut ini. Bukan begitu ya, Pak Pung? Betul sekali. Jadi aparat hadir di sini, khususnya kita membuat akses nelayan tersebut tidak terganggu. Dan utamanya bisa membersihkan semuanya. Oke. Ya, saya ke Pak Solihin dulu nih. Pak Solihin, kalau sekarang sudah dibongkar, yang jadi pertanyaan selanjutnya, siapa sih sebenarnya yang memasang? Karena sampai saat ini kan masih ya boleh dibilang teka-teki yang memasang ini begitu. Nah, selayaknya tindak lanjut setelah pembongkaran bagaimana, Pak Solihin? Iya, menurut saya pembongkaran sudah baik ya dilakukan. Tapi poin berikutnya adalah masalah tadi juga saya melihat di media massa mulai bahwa Pak Menteri ATR BPN sudah mulai melakukan tindakan kepada status SHM atau HGB di dalam sertifikat tersebut. Jadi kalau misalkan memang dicabut, itu sudah pantas memang, karena di dalam poinnya PP ini yang sudah ada bahwa ketika dia menyalahi aturan cacat hukum, maka ya tanpa harus menunggu 5 tahun, Kementerian ATR BPN sudah bisa melakukan pencabutan atau pembatalan. Jadi memang kalau masalah pembongkaran lebih kepada akses nelayan saja saya lihat di situ. Karena mereka juga tidak punya izin. Di sisi lain kita nggak tahu, karena ketika Pak Ipung mau melakukan pengenaan sanksi administratif, bingung mau dikenakan kepada siapa. Ya, itu dia. Apakah kepada yang masang atau kepada pemilik modal juga nggak tahu gitu ya. Ada yang bilang itu adalah swadaya. Sehingga saya melihatnya Pak Ipung akan kesulitan di dalam mengenakan sanksi administratif di sini. Karena memang saya masih belum melihat Pak Ipung di sini unsur sanksi pidana, karena tidak ada peralihan fungsi, hanya ketiadaan perizinan berusaha dalam PPK-PRL yang pertama. Terus yang kedua, tidak ada alih fungsi yang signifikan. Jadi saya melihatnya baru sanksi administratif, tapi kita bingung dikenakan kepada siapa sanksi itu. Gitu. Nah, selayaknya untuk mencari jejak pemasang ini, terutama kalau dikaitkan tadi oleh
kepemilikan SHGB ini juga jauh-jauh lagi lebih offside lagi lah kalau dibilang begitu. Ini kan wilayah laut tidak boleh dikuasai oleh individu ataupun perusahaan begitu. Nah, kira-kira untuk menelusurinya apa yang harus dilakukan, Pak Solihin? Menurut saya sih saya yakin bapak-bapak nelayan maupun para aparat desa di wilayah sekitar pasti tahu. Sehingga tinggal dilacak saja dari mulai nelayan, kemudian siapa yang masang, pasti kan nggak jauh dari warganya sendiri. Dari situ baru dicek lagi bahwa siapa yang memberi pembiayaan untuk pendanaan ini, baru naik lagi ke atasnya. Menurut saya sih itu harusnya sederhana ya, tidak sesusah yang sekarang gitu, karena nelayan pasti mereka juga tahu ketika melaut ada yang masang, dan ketika menurunkan barang segitu banyak bambu pasti ada yang tahu. Jadi seharusnya itu tidak menjadi misterius pagar itu. Ya, aturan hukumnya, tapi kita juga ingin tahu nih, aturan hukumnya bagaimana sih Pak Solihin? Bukankah juga MK, Mahkamah Konstitusi, di tahun 2011 yang saya ketahui, itu juga sudah menegaskan bahwa ya tidak ada penerbitan yang namanya SHGB, SHM di tengah laut. Bagaimana ini Pak Solihin? Ya kalau kita merujuk kepada sejarah hukum, maka tahun 2000, Undang-Undang 27 tahun 2007 itu kan digugat oleh aliansi NGO. Ya. Nah, NGO dan masyarakat itu yang merasa dirugikan dengan potensi dari Undang-Undang 27 atas HP3, hak penguasaan padang pesisir, maka mereka menggugat kepada MK. MK tahun 2010 melalui putusannya nomor 3 tahun 2010 memenangkan perkara gugatan para aliansi NGO, yang kemudian yang lucunya tahun Permen ATR 17 tahun 2016 masih mengeluarkan kata-kata bahwa hak atas tanah di perairan. Artinya Permen ATR ini adalah mengangkangi putusan MK. Itu dia. Padahal pada Undang-Undang 1 2014 revisi amandemen Undang-Undang Pesisir itu jelas di situ dari hak berubah menjadi izin. Ya. Nah ketika misalkan karena apa? Putusan yang ditetapkan oleh MK itu dasarnya adalah apabila ini menjadi hak dan dikuasai, maka pihak yang berpotensi dirugikan adalah nelayan. Dan pemilik modal pasti akan memenangkan setiap perkara ini karena mereka pasti akan kalah. Makanya Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan. Nah, lucunya tahun 2016 tadi kok keluar Permen ATR BPN, penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang di dalamnya memuat mengenai perairan hak atas tanah di perairan. Itu yang menjadi aneh gitu ya. Terus berikutnya ini yang ditekankan oleh sendiri, saya belum melihat ya Mas gitu. Ya, ini yang ditekankan oleh Anda tadi Pak Solihin bahwa Kementerian ATR BPN yang menterinya pada saat itu kalau saya tidak salah ada Pak Sofyan Djalil, tadi juga ada beberapa menteri lain. Ini juga dianggap mengangkangi begitu ya putusan MK jadinya ya kalau menerbitkan. Betul, kalau saya melihatnya kok bahkan yang lucunya saya melihatnya bahwa kalau dulu peraturan menteri itu kan cukup di Biro Hukum. Nah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja, itu harmonisasi kuat sekali di tingkat Sekne gitu ya, di Kemenhukam. Sehingga yang lucu kenapa Permen ATR BPN 17 tahun 2021 masih nadanya sama. Meskipun ada klausul di pasal 197 itu kan bahwa kegiatan pemberian hak atas tanah itu harus didahului dengan persetujuan atau konfirmasi KKPRL dari KKP. Terus yang kedua, yang tadi yang lebih parahnya lagi adalah setelah penguasaan tersebut berlaku 20 tahun. Turun-temurun 20 tahun secara berturut-turut. 3 kata kunci itu. Dan itu yang kemudian dinafikan oleh terbitnya sertifikat tersebut. Sebelum saya lebih jauh menanyakan ke Pak Pung tindakan kolaboratif antara Kementerian KKP juga dengan ATR BPN untuk mengetahui siapa sebenarnya yang memasang ini, saya ingin menanyakan dulu Pak Pung. Tadi ketika bongkar-bongkar pagar laut ini kan ada juga nelayan yang ikut serta begitu membongkar, membantu begitu, banyak sekali jumlahnya. Ada yang curhat nggak sih Pak ke Kementerian KKP bahwa ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari ada yang masang dan pihak tertentunya disebut begitu oleh para nelayan ini. Ada cerita-cerita seperti itu nggak sih Pak Pung? Nggak ada. Karena nggak ada ya? Tadi selain itu euforia ya, bisa kerjasama dengan aparat, bisa mengambil melepas bambu-bambu. Jadi nggak ada cerita-cerita kayak gitu Pak. Oke. Jadi ini murni membantu Kementerian KKP dan TNI Angkatan Laut untuk ini ya, untuk sama-sama membongkar ini. Ini terakhir Pak Pung sebelum Anda ada keperluan lain untuk berangkat, saya tanya ini jaraknya dari pesisir jauh atau
dekat, Pak. Kira-kira berapa jauh jaraknya? Kurang lebih ada yang 500 meter, yang 700 meter. Oh, 500 hingga 700 meter. Sebenarnya tidak terlalu jauh begitu ya, sehingga ada, ya boleh dalam tanda kutip, akal-akalan sedimentasi alami itu tadi yang disebutkan oleh Pak Sakti Wahyu Trenggono, Pak Menteri ya. Ini yang juga terus nanti akan ditelusuri tindakan kolaboratif dari KKP dan juga Kementerian ATR BPN. Baik, terima kasih Pak Pung. Sepertinya ada keperluan lain untuk segera meninggalkan Sapa Indonesia Malam. Terima kasih sekali lagi Pak Pung sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, sehat selalu. Dan kami lanjutkan perbincangan dengan Pak Solihin. Nah Pak Solihin, ternyata nelayannya juga kan seperti Pak Pung bilang tadi tidak mengungkap sebenarnya siapa yang memasang ini. Lalu ya mau tidak mau masyarakat, pemerintah menelusuri sendiri sebenarnya keberadaan atau siapa dalang dibalik ini semua, begitu Pak Solihin ya? Iya, mau tidak mau tim dari Kementerian Kelautan atau misalkan dari para pihak, karena ini kan ranahnya administratif ya. Jadi kalau administratif maka mau tidak mau itu ranahnya teman-teman di KKP. Maka teman-teman KKP harus bekerja keras di dalam mengungkap sebenarnya siapa yang memasang gitu. Nah ini poin-poin yang perlu kita perhatikan. Ya. Karena kalau misalkan ranahnya pidana bisa saja masuk kepolisian, bisa masuk AL. Tapi dalam konteks ini yang masuk adalah teman-teman karena sanksi administratif, tidak ada kerusakan yang masif, hanya lebih kepada gangguan kepada nelayan, maka teman-teman di PSDKP, KKP, apalagi di sini Polsus nanti yang ranahnya Polsus di SDK, dia harus melakukan investigasi di tingkat tapak. Sebenarnya kan kalau mengacu ke pernyataannya Kementerian ATR BPN, nama-nama perusahaan ini kan sudah disebut juga ya Pak Solihin ya. Tapi kenapa tidak secara eksplisit dimintai tanggung jawab kepada perusahaan-perusahaan ini? Apa kendalanya kira-kira? Nah, ini lebih kepada kemauan saja bagi saya sih, karena ini menjadi pembicaraan juga sejak misalnya bulan Juni Juli, menguat di September, terus sekarang mulai keluar gitu ya. Jadi sebenarnya kalau saya sih ini tidak harus susah, karena intinya ketika kita memasang pagar, memasang batas wilayah, itu kan yang memasang pasti pemiliknya. Ketika kita misalkan memagari Nusantara dengan patok-patok, pasti kan negara kita yang memasang. Maka begitu juga dengan pemilik tanah, ketika dia merasa tanahnya adalah milik dia, maka dia akan memasangnya. Di situ saja asas praduganya gitu ya. Tapi kalau saya lihat sebenarnya kalau mau ya sudah, karena pasti kepala desa tahu. Jadi intinya sebenarnya tidak sulit ya untuk menelusuri nama-nama yang harusnya bertanggung jawab atas kepemilikan SHGB atau SHM atau juga pemasangan pagar laut, karena sudah disebut PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa, yang kita bisa trace sendiri, bisa telusuri siapa pemilik dari PT-PT ini atau perusahaan-perusahaan ini, begitu ya Pak Solihin ya Pak ya. Betul. Baik Pak Solihin, terakhir kalau memang sanksi pidana juga harus diterapkan, karena ada pidana tata ruang kelautan juga yang harus ditempuh jika memang ada pelanggaran hukum begitu atau pelanggaran pidana. Koordinasinya dengan kepolisian akan sulit atau sebenarnya akan mudah-mudah saja? Di teman-teman KKP kan sebenarnya sudah ada forum tindak pidana perikanan. Memang meskipun sekarang ranah pelanggaran ruang laut menjadi rejim hukum baru, karena kan, tapi yang jelas bagi saya itu bukan perkara yang susah. Apalagi sebenarnya saya masih belum masuk ke arah pidana ya, karena tingkat kalau kita membaca Undang-Undang Cipta Kerja dari mulai 11 2020 dan Undang-Undang 6 2023 itu masih ranahnya administratif, Mas. Baik, terima kasih pakar hukum kelautan Ahmad Solihin telah berbagi informasi dan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam kali ini. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Pak.